wabarakatuh. Boleh foto dulu. Saya mengucapkan selamat kepada pengurus Karangtaruna Kecamatan Cilengsi yang baru saja dilantik. Ya, tentu saja saya berharap tentu dengan bentuknya kepengurusan yang baru itu bisa sinergi dengan kami pemerintah kecamatan, Musbika, para polsek, dalamnya dan seluruh organisasi yang berada di lingkungan kantor di wilayah Kecamatan Cilengsi. Mudah-mudahan kita bisa membangun bersama Kecamatan Cilengsi dan tentu saja kesempatan kebersamaan, bersatu, berpadu dan bersama kita bangun bersama wilayah Kecamatan Cilengsi. Pertama, ucapan selamat saya kepada teman-teman Karang Taruna dan juga apresiasi dan ucapan terima kasih ya yang sebesar-besarnya selama ini Karang Taruna sudah banyak membantu ya kepolisian dalam hal ini program utama pemerintah yaitu percepatan vaksin ya. Kita harus bersama-sama dalam menghadapi situasi pandemi ini supaya kita semuanya bisa pulih. Mudah-mudahan ke depan pengurus Qatar akan lebih sukses lagi dan lebih jaya lagi sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan ke depan. Ya, iya Pak. Tetap semangat. Wabarakatuh. Saya Irfan Rajat mengucapkan selamat ya untuk para pengurus Karangtaruna Kecamatan Cilengsi masa bakti 2022. Semoga teman-teman Cilengsi bisa menunaikan amanah. Terutama adalah bagaimana fokus kepada kaderisasi, peningkatan kualitas para pengurus Karangtaruna desa dan kecamatan sehingga bisa menjadi generasi penerus kepemimpinan dan pembangunan di Kecamatan Cilengsi, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seluruh Kecamatan Cilengsi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diceritakan oleh Anas bin Malik dari kitab Durratun Nasihin. Suatu pagi, usai sholat Idul Fitri, seperti biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah demi rumah untuk bersilaturahim dan mendoakan kaum muslimin. Mereka semua terlihat gembira, terutama anak-anak. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang gadis kecil duduk bersedih di ujung jalan. Gadis kecil itu memakai pakaian bertambar, memakai sepatu usang. Rasulullah bergegas menghampiri. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh sambil menutup wajah. Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah memegang lembut kepala gadis itu. "Mengapa kamu menangis? Bukankah ini adalah hari raya?" tanya Rasulullah. Gadis kecil itu terkejut, tapi ia masih belum mengangkat kepala. Ia menjawab terbata-bata. Semua anak ingin merayakan hari raya bersama orang tuanya. Semua anak bermain dengan riang gembira. Namun, aku teringat pada ayahku. Itu sebabnya aku menangis. Waktu itu hari raya terakhir bersamanya. Ayahku membelikanku gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah hingga ia terbunuh. Kini ayahku telah tiada. Aku telah menjadi yatim. Jika aku tidak menangis untuknya, untuk siapa lagi? Mendengar penuturan gadis kecil itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut bersedih. Dengan penuh kasih sayang, beliau membelai kepala gadis itu seraya berkata, "Anakku, hapuslah air matamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Apakah kamu ingin Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana anakku?" Mendengar rentetan kalimat tersebut, gadis kecil itu berhenti menangis. Ia mengangkat kepala dan memandang laki-laki yang membelai kepalanya dengan takjub. Ia seolah tidak percaya dengan penglihatannya. Masya Allah, benar laki-laki ini adalah Rasulullah.
Gadis kecil itu mengangguk setuju. Lalu mereka pun bergandengan tangan menuju rumah Rasulullah. Hati gadis kecil itu pun diliputi jutaan kebahagiaan yang sulit dilukiskan. Ia berjalan sembari menggenggam erat tangan Rasulullah yang lembut bagaikan sutra. Sampai di rumah, wajah dan kedua tangan gadis kecil itu pun dibersihkan dan rambutnya disisir. Ia pun dipakaikan gaun yang indah serta diberi makanan dan uang saku berhari raya. Kemudian ia diantar keluar untuk bermain dengan anak-anak lainnya. Tentu saja anak-anak lain dan para orang tua merasa heran melihat perubahan yang terjadi pada gadis kecil itu. Mereka bertanya, "Hai gadis kecil, apa yang terjadi?"